Kan sudah pernah saya ngomong, ini Baim ini manusia nggak manusiawi ini, saya bilang. Kok begitu pada saat dipakai enak-enak, tenang-tenang aja, pada saat sudah nggak lagi dijelek-jelekin. Ini yang nggak manusiawi ya. Ini Baim ini manusia nggak manusiawi ini, saya bilang. Kok begitu pada saat dipakai enak-enak, tenang-tenang aja, pada saat sudah nggak lagi dijelek-jelekin. Ini yang nggak manusiawi yang. Hai, masih bersama saya, Mr. Z, bicara. Tentu saja bicara tentang kebenaran berdasarkan fakta, data, dan realita. Teman-teman, setelah Hakim Banding Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta memutuskan bahwa Paula Verhoeven tidak terbukti durhaka. Artinya, Paula Verhoeven tidak terbukti selingkuh. Artinya, hak-hak Paula semuanya diberikan. Nama baik, harkat dan martabatnya dipulihkan. Lalu, bagaimana menyikapi terkait dengan hak asuh anak? Konon hak asuh anak diberikan kepada ayahnya, yaitu Baim Wong. Lantas, apa aturan yang mendasari hak asuh anak yang masih di bawah usia 5 tahun ini jatuh ke bapaknya? Sementara Paula Verhoeven dinyatakan sebagai istri yang durhaka tidak terbukti. Teman-teman, saya tidak ingin juga memberikan informasi ini tanpa ada dasarnya. Supaya tidak menjadi fitnah, teman-teman, mari kita simak ya. Ahli hukum yang memberikan pendapatnya terkait dengan hal tersebut berikut ini. Langsung mengeluarkan ya terkait banding mereka berdua nih. Baim memenangkan hak asuh anak. Nah, yang jadi sorotan kan di sini Paula tidak terbukti sebagai istri durhaka dan tidak terbukti sebagai yang sudah berselingkuh. Gimana nih mendengar kabar tersebut? Sebelumnya kan Paula dituduh atau dikeluarkan sebagai istri yang durhaka dan juga sudah berselingkuh katanya. Seperti apa nih, Ajen? Pernah mungkin saya bahas ya tentang masalah ini. Saya juga ngomong, saya sebagai laki-laki saya tidak respect dengan langkah tindakan Baim Wong nih, memperlakukan istrinya seperti itu ya. Kalau tahu kau dulu istrimu seperti itu, kenapa kau mau? Kenapa di perjalanan kau betul-betul membuka aib-aib daripada istrimu ke publik, seperti contoh HIV dan lain sebagainya? Nah, itu kan sama dengan kau membodohi dirimu sendiri. Seperti kau nikah sama dia, berarti apapun kelemahan sang istri itu ya harus kau pendam dalam satu keluarga. Itu dulu udah pernah sampaikan. Nah, sekarang dari keputusannya bahwa tidak terbukti yang namanya Paula. Saya mengatakan bahwa ini menurut saya adalah kemenangan bagi Paula Verhoeven. Namun ya sebaiknya ya laki-laki ya tidaklah mempertahankan egonya. Sementara kita tahu bagaimana sulitnya seorang wanita yang mengandung dan melahirkan. Bagaimana ahli menyikapinya? Mari kita simak pernyataannya. Dan saya, ini hak asuh anak itu jatuhnya ke Baim Wong. Nah, sekarang apa alasan pembenar pada pengadilan tinggi itu menjatuhkan itu? Kemudian kita lihat lagi bahwa ini hak asuh ini kan dia masih di bawah pengampuhan, masih kecil. Pertimbangannya apa? Apakah persetujuan Paula
atau permintaan sepihak daripada ini yang perlu ditelusuri kira-kira. Tapi menurut hemat saya ini pengalaman buat kita semua, ya, buat para laki-laki lah, ya. Jangan pada saat kita tuh enak-enak tuh kita melakukan hal-hal seperti itu, tapi pada saat sudah berseberangan kita jatuhkan harkat martabat dia. Kasihan dia seorang wanita, ibu seorang anak, ya. Dan di mana harkat martabat harga dirinya di depan orang-orang sekelilingnya. Ini harus kita jaga. Seketika kita berani berumah tangga, apapun kelemahan-kelemahan daripada keluarga kita itu jangan kita ungkap keluar. Cukup konsumsi daripada keluarga sendiri. Seketika kita mengungkapkan kelemahan dari keluarga kita, berarti kita sendiri yang brengsek. Dalam sebuah pernyataan di media, hak asuh dijatuhkan kepada Baim Wong. Kemudian ada yang mengatakan bahwa ini pertemuan antara anak dan ibunya harus dibatasi. Ya, saya rasa tidak perlu dibatasi karena itu ibu kandung. Ya, bagaimana pernyataan dari ahlinya? Pasal yang mengkait kepada kedua belah pihak. Ya. Demikian juga wanita sama saja. Pada saat kau lagi berumah tangga, jangan kau lakukan hal-hal yang mencemarkan nama baik suamimu. Sama juga seperti laki-laki pada perempuan. Itu kira-kira ya. Tapi Paula ini sebenarnya bisa menuntut balik gak sih? Mungkin ada yang bilang katanya Paula tidak bisa menuntut balik karena kan itu sudah putusan pengadilan soal tuduhan istri durhaka dan tidak terbukti. Nggak bisa dong. Ya tuntut aja pencemaran nama baiknya. Telah dicemarkan, telah dirusak harkat martabat dan keluarganya akibat ulah, akibat daripada bersius daripada bayimu yang langsung mengutarakan kepada publik bahwa posisi istrinya seperti itu bisa. Kalau diputuskan itu kan tidak bersalah, berarti kan sudah inkrah tuh, berarti dia punya hak untuk melaporkan balik. Termasuk pengadilan itu ya? Iya dong, jadi untuk balik aja. Jadi bahwa saya merasa dirugikan, dicemarkan, bisa dong. Siapa yang bilang nggak bisa? Kira-kira gitu ya. Dia saya lihat tetap konsisten ya pernyataan sang ahli ini bahwa sikap dan perilaku Baim Wong sebagai laki-laki terus disorotin ya. Mari kita simak lagi. Namanya seorang ibu itu pengen ketemu dengan darah dagingnya, masa dilarang, itu namanya nggak manusiawi juga. Kita juga harus berpikir tuh pakai lurus, pakai otak lah. Nah, bagaimana kalau anakmu nggak dikasih ketemu dengan ibunya, marah nggak gitu loh? Itu kan darah dagingnya, nggak boleh, dikasih fasilitasi lah untuk ketemu sama anaknya. Apalagi anaknya itu masih di bawah pengampuan, itu nggak manusiawi ya enggak tuh. Kalau seandainya mengambil suatu langkah-langkah atau langkah yang betul-betul langkah manusiawi lah. Jangan kita melakukan itu dengan sistem arogan tuh, nggak boleh, nggak usah, jangan begitulah. Selesaikan semua itu dengan baik, tapi juga manusiawi. Ya, Paula juga seorang manusia yang punya harkat martabat. Jangan dong diperlakukan seperti itu. Seolah-olah kok sepertinya Paula ini sudah melakukan perbuatan-perbuatan yang sangat meresahkan masyarakat gitu loh. Kayak nggak ada maafnya lagi. Saya kan mengikuti perkembangannya ini, ironis gitu. Saya jujur ngomongnya, saya berkali-kali bilang yang namanya Baim itu manusia nggak bener. Kalau dia benar nggak mungkin dipublikasikan kelemahan-kelemahan daripada istrinya. Termasuk salah satu penyakit. Sang ahli mengatakan bahwa ini bisa saja dilaporkan balik. Masalahnya apakah Paula mau seperti itu dan apakah hari-hari mau seperti ini terus. Saya rasa Paula memilih untuk tenang. Sudahlah, bodoh amat. Yang penting nama baik, harkat dan martabat saya dipulihkan. Bagaimana dengan sikap ahli? Mari kita dengarkan. Iya, supaya masyarakat atau publik itu menjustis Paula. Ini kan sama dengan menjatuhkan harkat martabatnya. Nggak benar dong. Kita manusia yang beriman, manusia yang bertakwa, manusia yang punya rasa kemanusiaan, itu namanya tidak manusiawi. Kira-kira gitu ya. Tapi dampak ke anak ini apa sih ketika ada pembatasan? Pasti ada, namanya ada broken home. Melihat situasi sialnya lagi, nanti dicekoki pula anaknya ini
terhadap kejelekan-kejelekan daripada ibunya, sehingga masuk dalam otaknya itu yang terekam sama dia sampai besar ini. Jangan dicekokin seperti itu gitu loh. Nah, saya minta juga Paula nggak usah kecil hati, tetap aja kau minta hakmu sebagai ibu untuk mengunjungi anakmu, berikan kasih sayang, tunjukkan kepada anakmu bahwa kau sesungguhnya tidak seperti itu, kira-kira gitu. Berarti menurut Pak Irjen sebaiknya tidak boleh dibatasi. Kalau memang bertemu izin ya izin, tapi harusnya tidak ada batasan dong. Ya iya dong. Memang batasan apa? Memang istilahnya batasan apa yang mau dilakukan untuk anaknya loh? Kapan saya mau ketemu, asal jangan ketemu jam 1 pagi aja, itu nggak benar juga kan. Tentunya ada jam-jam tertentu, jam yang tidak mengganggu keberadaan keluarga kan gitu. Memang sakit ya teman-teman ya, sakit ya. Tapi inilah kehebatan daripada Paula Verhoeven. Dengan rasa sakitnya tidak mengedepankan emosi, tapi tetap menggunakan akal sehat. Dan saya rasa ini justru mendapatkan dukungan, simpati dari rakyat Indonesia. Ini yang luar biasa. Saya selalu mengatakan bahwa Paula Verhoeven lah sebenarnya pemenangnya. Ketemu jam 12 malam juga ya nggak benar juga, kecuali mungkin sakit atau apa, perlu keberadaan orang tuanya. Kira-kira gitu ya. Tapi psikis bagi dia. Psikis, dia kan sudah trauma nih dengan peristiwa ini. Apalagi langsung yang menyampaikan itu adalah mantan suaminya. Misalkan ironis itu. Kan dulu kan sudah pernah saya ngomong, ini Baim ini manusia nggak manusiawi nih, saya bilang. Kok begitu pada saat dipakai enak-enak, tenang-tenang aja, pada saat sudah nggak lagi dijelek-jelekin. Ini yang nggak manusiawi ya, enggak. Dan memang dampak psikis bagi dia untuk kedepannya. Tapi saya berharap dia kan umat yang beriman. Udahlah, maju aja ke depan, tunjukkan bahwa saya tidak seperti itu. Itu akan memupus semua dugaan ataupun cemoohan orang lain. Bahwa kau bukan manusia seperti kayak gitu, bahwa kau bukan manusia yang rusak, manusia yang mencari kesempatan dan lain sebagainya. Saya manusia beriman. Kenapa? Suatu ketika ya kita suka menjolimi orang, suatu ketika korban kita kena jolimi. Hukum karma berlaku loh. Ya, dengan ketambahan kesabaran dan kekuatan, Paula Verhoeven menunjukkan diri sebagai Wonder Woman. Kuat, berbesar hati, tidak mengedepankan emosi, menjaga diri. Ini luar biasa menurut pendapat saya. Paula Verhoeven justru dengan diamnya, dengan sabarnya, bisa mengendalikan hati dan jiwanya. Justru inilah Paula Verhoeven sebagai pemenangnya. Bukan dia, tapi Paula. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Bye.